Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Jumpa lagi dengan saya. Hari ini saya mau kasih tip rahasia dadar gulung berpori besar. Gimana saya membuatnya? Simak videonya sampai selesai. Bagi aja yang baru bergabung dengan channel ini atau bagi aja yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe dan share video ini ke sosial media yang kalian punya. Jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya supaya kalian jadi orang pertama yang tahu kalau saya update resep terbaru lainnya. Untuk bahan yang diperlukan yaitu unti kelapa, aku gunakan jus pandan, santan bubuk, tepung terigu, telur, gula, garam, dan minyak sayur. Untuk kelengkapan bahan bisa dicek di deskripsi. Untuk step awal ini yaitu aku mau membuat unti kelapa atau isiannya dadar, yaitu aku siapkan dulu gula merah 100 gram dan setengah butir kelapa yang sudah diparut. Siapkan wadah atau teflon, kasih 250 ml air, masukkan gula. Untuk gula merahnya ini untuk mempercepat bisa juga disisir ya bunda-bunda. Masak menggunakan api sedang cenderung besar, tambah sedikit garam sambil diaduk. Lalu masukkan kelapa yang sudah diparut. Masukkan semuanya sedikit demi sedikit. Tambahkan juga 1 lembar daun pandan. Ini supaya nanti hasilnya wangi, bau pandan. Sambil diaduk terus. Masak sampai airnya menyusut. Nah, ini dia tandanya sudah matang dan sudah tanek ya bunda-bunda, istilahnya airnya juga sudah menyusut supaya nanti awet untuk isiannya dan tidak mudah basi. Setelah kelihatan sudah kering begini ya, udah menyatu, lalu matikan api kompornya. Setelah itu lalu kita sisihkan dan kita dinginkan. Siapkan 10 lembar daun pandan setelah dicuci bersih. Lalu ini mau aku blender, ambil airnya. Kalau tidak ada, bunda-bunda juga bisa menggunakan yaitu pasta pandan, karena ini aku ada banyak di rumah, jadi maka aku buat jus alami pandannya untuk pewarna dan perasa pandannya. Untuk total air yang aku gunakan ini 330 ml. Siapkan wadah atau panci, lalu pecahkan 1 butir telur. Masukkan garam dan gula pasir. Aduk hingga semua tercampur dengan merata. Masukkan santan bubuk, ini bisa menggunakan santan cair sesuai dengan selera aja atau santan fresh. Masukkan juga tepung terigu, jus pandan. Aduk perlahan hingga semua tercampur dengan merata.
Dan yang terakhir, masukkan minyak sayur. Aduk kembali perlahan-lahan hingga semua tercampur dengan merata. Supaya hasilnya nanti bisa lembut, maka ini adonan aku saring dahulu supaya tidak ada sisa tepung yang bergerindil. Hasilnya setelah disaring benar-benar lembut, tidak ada yang bergerindil ya. Jadi nanti adonannya lembut seperti ini. Siapkan wajan atau teflon, kasih setetes minyak, lalu oleskan dan ratakan menggunakan tisu dapur. Sebelum kita mencetaknya, untuk adonan ini harus diaduk supaya tidak ada yang mengendap di bawah. Dan untuk teflon harus benar-benar sudah panas. Tuang 1 centong, lalu cetak, gulingkan. Ini dia hasilnya. Setelah pinggirannya sudah kelihatan kering, baru kita angkat. Dan atasnya sudah tidak melekat, ini tandanya sudah matang. Nah, ini dia. Untuk api sedang cenderung kecil, ini nanti hasilnya tidak bisa berpori besar dan hasilnya halus mulus kulit dadarnya seperti ini ya bunda-bunda. Ini contohnya perbedaan antara yang berpori besar dan yang halus mulus untuk kulitnya. Sudah matang, lalu angkat. Dan ini perbandingannya. Sekarang saya mau buat yang berpori besar. Api harus dalam keadaan benar-benar panas untuk teflonnya. Setelah dioles dengan minyak, tuang 1 sendok atau 1 centong adonan, lalu ratakan. Ini apinya besar sekali ya untuk tahap pertama. Setelah itu baru kita kecilkan supaya nanti matang dengan sempurna. Dan kalau sudah tidak lengket dan pinggirnya bisa disisir seperti ini, tandanya udah matang, diangkat. Nah, kelihatan sekali ya bunda, ini berpori besar sekali. Ini dilakukan sampai selesai, sampai adonannya habis. Untuk mengetahui kulit dadarnya sudah matang, kita pinggirnya udah bisa kebuka dan tengahnya sudah tidak lengket, jadi udah matang untuk kulit dadarnya. Kita bisa mengeceknya menggunakan jari seperti ini. Nah, ini sudah matang. Jadi ini untuk tips supaya kulit dadar berpori besar, api harus dalam keadaan panas saat teflon pertama kali adonan dituang. Setelah setengah matang baru api dikecilkan. Pasti nanti hasilnya juga akan berpori besar. Nah, ini dia hasilnya. Semua kulit untuk adonannya sudah selesai, siap untuk digulung. Ambil 1 lembar kulit dadar, isi dengan 1 sendok makan unti, bisa juga tambah sesuai dengan selera besar kecilnya, lipat seperti amplop, lalu gulung. Jadi deh, ini dia dadar gulung pandannya sudah selesai. Ini dilakukan sampai selesai untuk melipatnya atau menggulungnya.
siap untuk dihidangkan dan dinikmati. Ini dia hasil dadar gulungnya, berpori besar, kulitnya sangat cantik sekali untuk dipandang, apalagi dimakan. Wah, ini juga hasilnya juga lembut karena tadi dikasih telur dan santan, jadi rasanya beda untuk kulitnya. Dan ini kulit yang tidak berpori dan halus mulus ya. Saya buat 2 tadi untuk contohnya seperti ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga resep dadar gulung pandan kali ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Sampai ketemu di resep selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.